Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Pariman MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahal Mahfud dengan NIM 2220133 selaku perwakilan dari kelompok 8 kelompok Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi-materi psikologi pendidikan yang sudah dipresentasikan sebelum-sebelumnya. Langsung saja. Di sini saya menjelaskan dari 4 orang, dan yang pertama yang akan membacakan materi yaitu saya sendiri. A. Pengetahuan ahli dan pengetahuan isi pedagogis. Untuk mendapatkan guru atau tenaga pengajar yang profesional diperlukan 2 hal yang harus menyatu dan intern dalam dirinya. 2 hal penting tersebut adalah 1. Expert knowledge tentang suatu materi. 2. Pedagogical content knowledge, teknik atau metode dalam mengajarkan materi. B. Pengajaran bahasa. Membaca adalah proses melisankan dan memahami bacaan atau sumber tertulis untuk memperoleh pesan atau gagasan yang ingin disampaikan penulisnya. Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif atau menerima. Dikatakan reseptif karena dengan membaca akan memperoleh informasi, ilmu dan pengetahuan serta pengalaman-pengalaman baru. Untuk mengajarkan tentang bahasa perlu memahami bahasa dan perkembangan siswa serta metode pengajaran. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Listi. Padanya saya persilakan. Kenalkan, nama saya Listiani dengan NIM 2220108. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan membaca. Yang pertama yaitu perdebatan 2 pendekatan. Para pakar pendidikan dan bahasa masih berdebat tentang bagaimana anak seharusnya diajar membaca dan bahasa. Debat itu adalah antara para pendukung pendekatan fenotik dan keahlian dasar pendukung bahasa keseluruhan, yaitu A. Pendekatan Phonemic Awareness and Phonics adalah pengenalan huruf dan pelafalannya. Kemudian B. Pendekatan bahasa keseluruhan adalah pembelajaran bahasa haruslah paralel dengan pembelajaran bahasa alamiah anak atau keseharian anak. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kognitif. Dalam pendekatan kognitif, untuk membaca lebih menekankan pada decoding atau penguraian dan pemahaman kata, penyusunan makna, dan pengembangan strategi pembaca ahli. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan konstruktivis sosial. Pendekatan ini mengikut sertakan aspek sosial dalam kegiatan membaca. 2 asumsi konstruktivis sosial tentang membaca adalah yang pertama, konteks sosial memainkan peranan penting dalam proses belajar membaca. Yang kedua yaitu pembaca yang berpengetahuan luas dalam kultur dapat membantu pembaca yang kurang berpengalaman dalam proses belajar membaca mereka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fahmiatun Nikmah. Baik, saya Fahmiatun Nikmah Nailia NIM 2220132 akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Selanjutnya ada pengajaran menulis. Menulis merupakan proses penting dalam mendewasakan dan mematangkan kognisi. Di samping kita sadari pentingnya pembelajaran menulis sebagai suatu proses, perlu juga dipahami bahwa proses menulis itu sendiri adalah sebuah pembelajaran. Dari rangkaian aktivitas kegiatan menulis, baik dari tahap penulisan atau bisa disebut pre-writing stage, lalu ada tahap penulisan atau writing stage, maupun tahap pasca penulisan atau post-writing stage, dapat dimuati pembelajaran di luar materi penulisan. Untuk pendekatan pengajaran menulis sendiri itu ada 3. Yang pertama, ada pendekatan kognitif.
perencanaan atau kerangka berpikir, lalu ada pemecahan masalah atau menguraikan dan menyimpulkan serta merevisi umpan balik atau masukan. Lalu yang kedua ada pendekatan konstruktivis sosial, pentingnya konteks sosial, komunitas menulis, kelas menulis atau bimbingan menulis. Dan yang terakhir ada menulis yang memberikan kesempatan membangkitkan ide dan kesempatan untuk berkolaborasi dengan komunitas tersebut. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pembagian dari pengetahuan hasil dan pengetahuan pedagogis. Yang selanjutnya yaitu pengajaran matematika. Perlu memahami perkembangan anak, terutama perkembangan kognitif. Pengajaran pertama tentang konsep angka, kemudian hafalan untuk berhitung, kemudian penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Sebaiknya bukan hanya teori, tetapi juga aplikasinya dalam kehidupan analisis. Prinsip konstruktivis merupakan pengajaran matematika berangkat dari problem yang dekat dengan siswa, mempertimbangkan pengetahuan atau lingkungan siswa, memberi kesempatan kolaborasi, membuat program inovatif, pemecahan masalah harus sesuai dengan konteks. Yang selanjutnya yaitu pengajaran secara lebih luas. Perlu memahami perkembangan siswa dan pengetahuan dasar dari siswa. Pengajaran secara bertahap, mulai dari hal yang prinsip sampai kemudian ke yang analisis dan aplikasi. Pengajaran memperhatikan metode yang tepat dengan memperhatikan konteks dari siswa. Saya kira cukup dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.